Halo sahabat data, kembali lagi dengan Edustik, Edukasi Statistik episode kedua. Kali ini kita akan bahas tentang penduduk. Sebelumnya kamu tahu nggak sih apa itu definisi penduduk? Penduduk adalah warga negara Indonesia atau WNI dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Konsep penduduk mengacu pada konsep de jure atau konsep di mana seseorang biasanya menetap atau bertempat tinggal, dan konsep de facto atau konsep di mana seseorang berada pada saat pendataan. Untuk penduduk yang bertempat tinggal tetap didata di mana mereka biasanya bertempat tinggal. Sedangkan penduduk yang sedang bepergian 1 tahun atau lebih atau yang telah berada pada suatu tempat tinggal selama 1 tahun atau lebih didata di mana mereka tinggal pada saat pendataan. Untuk penduduk yang bertempat tinggal tetap didata di mana mereka biasanya bertempat tinggal, sedangkan penduduk yang sedang berpergian 1 tahun atau lebih atau yang telah berada pada suatu tempat tinggal selama 1 tahun atau lebih didata di mana mereka tinggal pada saat pendataan. Kamu tahu nggak, data kependudukan memiliki peran penting loh dalam pembangunan? Data ini dapat menjadi acuan utama pemerintah dalam merencanakan dan mengevaluasi pembangunan. Data kependudukan seperti jumlah penduduk, persebaran penduduk, dan penduduk menurut kelompok umur dibutuhkan oleh pengguna data, khususnya para perencana dan pengambil kebijakan dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan. Data yang komprehensif dan berkesinambungan sangat diperlukan untuk membuat kebijakan dan merencanakan program yang relevan dengan kebutuhan, permasalahan, dan dinamika waktu. Di tahun 2020, BPS melaksanakan sensus penduduk yang menghasilkan indikator kependudukan yang disajikan tidak hanya pada level nasional, tetapi juga pada level regional, baik provinsi hingga kabupaten kota. Indikator kependudukan ini akan digunakan oleh berbagai pihak dalam perencanaan strategis maupun praktis untuk beberapa periode mendatang. Berdasarkan hasil sensus penduduk 2020, jumlah penduduk Kabupaten Langkat tahun 2021 adalah 1.034.519 jiwa yang terdiri atas 523.131 jiwa penduduk laki-laki dan 511.388 jiwa penduduk perempuan. Sahabat data, terdapat beberapa indikator yang dapat dihasilkan dari data kependudukan. Di antaranya, yang pertama, seks rasio. Seks rasio merupakan angka yang menunjukkan perbandingan jumlah laki-laki dengan jumlah perempuan dalam suatu wilayah. Data mengenai rasio jenis kelamin berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Rasio jenis kelamin Kabupaten Langkat adalah sebesar 102,3, artinya perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan per 102 penduduk perempuan. Yang kedua, dependensi rasio. Dependensi rasio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase dependensi rasio, menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan semakin rendah persentase dependensi rasio menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Langkat adalah sebesar 43,83%. Artinya setiap 100 orang yang berusia kerja mempunyai tanggungan sebanyak 44 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Yang ketiga, proporsi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Langkat tahun 2021 dapat dilihat pada gambar berikut. Dilihat dari kelompok umur, persentase penduduk usia 0-14 tahun sebesar 25%, usia 15-64 tahun sebesar 70%, dan usia 65 tahun ke atas sebesar 5%, yang berarti jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan penduduk usia non-produktif dengan rasio beban ketergantungan sebesar 43,83%. Artinya, setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung sekitar 44 orang penduduk usia non-produktif. Nah, sangat menarik bukan episode Edustik kali ini? Untuk sahabat data yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai data tentang kependudukan, dapat mengunjungi website kami berikut ini.
Sampai jumpa di EduStick selanjutnya.